Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Agung Channel di sini. Teman-teman, pada tayangan kali ini kita coba menjabarkan pengalaman melakukan bisnis. Mengapa produk yang kita anggap biasa tapi justru laris di masyarakat? Apa saja yang menjadi indikator menjadi laris ya? Ada cerita menarik di balik tayangan yang satu ini. Semoga pembahasan ini bisa bermanfaat dan menjadi referensi buat teman-teman YouTuber sekalian. Yuk kita mulai. Bismillahirrohmanirrohim. Yaitu produk yang mestinya nggak laku nih, tapi pada kenyataannya justru laris manis. Seperti air mineral. Lah kan air putih ya, kenapa orang itu harus membelinya? Kan di rumah juga ada. Atau minuman bersoda yang bikin obesitas, gak sehat, banyak gulanya, tapi larisnya itu luar biasa. Produk yang ketiga ini malah jauh lebih parah. Harusnya produk kayak gini tuh gak ada yang beli loh. Udah mahal, ganggu orang, bikin sakit, tapi larisnya itu luar biasa, super sekali. Produknya apa itu? Teman-teman nanti silakan bisa menyimaknya ya. Lalu gimana sih ceritanya kok produk yang mestinya gak laku itu bisa laris terjual sangat banyak sekali? Daripada penasaran, yuk kita simak bersama ceritanya. Yang pertama, air mineral, kayak Le Mineral, Nestle Pure Life, Cleo, Ades, dan lain-lain. Penjualan air minum dalam kemasan ini itu sangat luar biasa sekali loh teman-teman. Data yang aku ambil dari Tempo.co tahun 2016, ada 500 lebih perusahaan yang memproduksi air minum dalam kemasan. Dan angka penjualannya itu sebesar 22 triliun lebih. Sementara untuk angka konsumsinya untuk orang Indonesia sendiri itu mencapai 91 liter lebih. Berdasarkan data dari beritagar.id, dari survei sosial ekonomi nasional 12 tahun terakhir, terjadi peningkatan drastis pengguna air minum kemasan. Bila pada tahun 2005 jumlahnya hanya 4,1% dari total keseluruhan konsumsi rumah tangga di Indonesia, tahun lalu itu meningkat menjadi 42,8%. Padahal ini air putih loh, yang di rumah juga ada. Dulu waktu aku masih SD, waktu pertama kali lihat, aku tuh heran, kenapa ada orang kok jual air putih? Lagian begini ya, sebuah barang itu dijual karena untuk bisa mendapatkan barang itu ada kendalanya, ada hambatannya. Seperti contoh mie instan, kenapa kok ada produk itu? Karena untuk bikin mie sendiri itu susah, butuh waktu, butuh proses, butuh alat, butuh keahlian. Makanya ada yang jual mie instan yang mudah dibuat. Ada permasalahan yang kemudian dijawab dengan hadirnya produk. Tapi kalau air putih, apa coba susahnya? Di rumah banyak, tinggal ambil di sumur kan? Ngerebus juga nggak susah. Mengapa bisa begitu? Mengapa kok air putih itu bisa banyak terjual? Ada beberapa hal yang menyebabkan kenapa sih orang memilih air minum dalam kemasan daripada masak sendiri. Praktis lah, lebih sehat lah, promosi, iklan, jaringan distribusi, dan alasan-alasan umum lainnya lah ya. Tapi selain itu, ada dua alasan lain nih yang menurutku menarik. Yaitu yang pertama, karena kita hidup di zaman yang berbeda dengan zaman dahulu, sehingga standar kesehatannya itu juga berbeda. Kata kuncinya, standar kesehatan. Dulu orang minum air putih hasil ngerebus di rumah, ya baik-baik aja. Nggak ada kan minum air putih dari kendi terus mules, perutnya sakit, pingsan, besoknya meninggal. Nggak ada kan? Ditambah komunikasi pemasaran dari produsen air minum dalam kemasan yang berhasil menyadarkan orang-orang tentang standar kesehatan yang harusnya lebih tinggi itu. Anda itu kurang sehat, Anda harus konsumsi air minum dalam kemasan. Penjelasan tentang zaman dengan standar kesehatan yang tinggi itu kalau aku jelaskan dengan contoh sebuah produk ya. Dulu, TV tabung 21 inch adalah TV yang sangat mewah sekali. TV paling gede, paling bagus lah. Aku ingat dulu pas main ke rumah temanku, aku lihat TV 21 inch-nya. Aku tuh terpukau sekali loh. Aku tuh sampai berdoa, ya Allah, semoga aku bisa punya TV 21 inch juga. TV impian. Tapi sekarang TV impian ya nggak kayak gitu. Sekarang TV impiannya tuh ya yang 60 inch, Full HD, 4K, 8K. Intinya berbeda. Sama juga dengan standar kesehatan. Seiring perkembangan waktu pun menjadi berbeda. Dulu minum air putih hasil ngerebus sendiri di rumah itu sudah dikategorikan sebagai hal yang baik, sehat, ideal.
Tapi sekarang itu sudah berbeda. Mesti yang air gunung dong yang kaya mineral. Dan hal itu berhasil dikomunikasikan oleh produsen air minum dalam kemasan. Apalagi informasi itu diulang terus lewat media kan. Sehingga ya orang-orang pun sadar bahwa air minum itu yang baik ya air minum dalam kemasan. Yang kedua, produk yang seharusnya nggak laku tapi ternyata sangat laris sekali adalah minuman soda. Kayak Coca-Cola, Pepsi, Fanta, Sprite, yang seperti itu ya. Nah, menariknya, kalau air minum dalam kemasan tadi mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, minuman soda ini justru mengalami penurunan. Data dari Makro Trend tahun 2021 menunjukkan jumlah pendapatan tahunan Coca-Cola antara tahun 2011 hingga 2020 itu mengalami penurunan. Tahun 2019 oke lah mereka mengalami efek bola bekel ya. Penjualan mereka yang menurun akhirnya mengalami kenaikan. Tapi setahun kemudian ya turun lagi. Tapi ya itu bisa dibilang gara-gara efek pandemi ya. Dan faktanya memang seperti itu. Menurut Financial Times, pendapatan Coca-Cola anjlok tahun 2020 akibat peraturan penutupan kegiatan di restoran, bar, dan tempat komersil lainnya selama pandemi COVID-19. Sebelum pandemi, tempat tersebut biasanya menyumbang sekitar setengah dari penjualan tahunan Coca-Cola. Jadi ya wajar ya pendapatannya itu menurun. Tapi kalau dilihat dari data 10 tahun terakhir, memang pendapatan Coca-Cola itu ya menurun. Tapi meskipun menurun, boleh dibilang angka itu ya masih tinggi, 33 juta dolar loh. Sementara pesaing Coca-Cola, Pepsi, malah sejak 2 tahun lalu sudah menghentikan produksi dan penjualannya di Indonesia. Dikutip dari okezone.com, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman ADS Lukman itu mengungkapkan, penjualan minuman bersoda di dalam negeri itu sedang tumbuh negatif. Pasalnya, konsumen menilai minuman bersoda itu tidak sehat. Jadi persis seperti yang aku ungkap di awal tadi ya teman-teman, tentang mengapa air minum dalam kemasan itu naik, karena zamannya beda. Kita hidup di zaman di mana orang itu lebih konsen terhadap kesehatan. Tahun-tahun 80, 90, 2000-an awal, ya itu zaman jayanya minuman bersoda ya. Karena zaman itu minuman bersoda masih dianggap sebagai minuman yang populer. Tapi sekarang zamannya orang itu lebih memperhatikan kesehatan. Teman-teman masih ingat nggak sama yang dilakukan Cristiano Ronaldo waktu konferensi pers pas Euro kemarin? Intinya kampanye-kampanye tentang pentingnya kesehatan, menjaga kesehatan, dalam kurung jangan minum minuman bersoda, itu banyak terjadi. Karena minuman bersoda itu menurut banyak pihak ya nggak sehat. Tapi faktanya kita masih melihat banyaknya produk ini yang beredar di pasaran. Malah waktu lebaran, hidangan wajib selain biskuit kongguan ya adalah Coca-Cola dan adik-adiknya kan, Fanta dan Sprite itu. Artinya produk ini tuh masih laris. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi? Yang pertama karena iklan. Rasanya nggak ada ya orang yang nggak tahu produk minuman bersoda ini. Coca-Cola, Pepsi, Fanta, Sprite tiap hari ada iklannya. Beberapa fungsi iklan itu kan memang membentuk persepsi dan sebagai pengingat. Jadi seolah-olah kita itu selalu diingatkan terus, ini loh, bahwa masih ada produk yang seperti ini. Dan ayo konsumsi, ayo konsumsi. Lewat iklan orang-orang itu dirangsang untuk membeli produk minuman bersoda. Yang kedua distribusinya. Wah lah ini, kayaknya kita nggak mungkin deh ya nggak ketemu sama produk minuman bersoda ini. Di warteg ada, di warung Padang ada, KFC apalagi. Kita malah kayak nggak bisa ya kalau nggak minum minuman ini di KFC. Karena ada paketnya ya kan. Kita seolah-olah dalam tanda petik itu dipaksa untuk membelinya. McD tentu juga ada. Dan sama juga kan kayak KFC ada paketnya. Pokoknya minuman ini tuh dijual di mana-mana. Di Indomaret itu sampai dia punya kulkas sendiri kan. Menunjukkan kalau jaringan distribusinya yang benar-benar kuat sekali. Yang ketiga kemasannya dan warnanya yang menarik. Imut-imut gimana gitu kan. Warnanya juga menarik, bagus. Jadi ya wajarlah orang tertarik buat membeli produk ini. Nah yang ketiga, produk yang seharusnya nggak laku tapi pada kenyataannya laris banget adalah rokok. Menurut data Box, laporan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan itu menunjukkan jumlah konsumsi rokok masyarakat Indonesia itu sebanyak 322 miliar batang pada tahun 2020. Widih, banyak sekali kan? Jadi kalau dilihat dari data, konsumsi rokok memang mengalami angka yang menurun sejak tahun 2015 ya, kecuali tahun 2019.
Tapi ya tetap aja 322 miliar batang di tahun 2020 itu adalah jumlah yang sangat fantastis. Padahal kalau dilihat dari efeknya, rokok itu kan tidak sehat. Data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia itu menerangkan efek buruk merokok itu bisa seperti kerontokan rambut, gangguan mata, hilang pendengaran, penyakit paru-paru, kemandulan dan impotensi, dan masih banyak lagi yang lainnya. Rokok itu juga memiliki harga yang tidak murah. Tahun depan karena harga cukainya yang lagi-lagi naik, harga per bungkusnya itu bisa mencapai Rp40.000 loh. Artinya produk rokok itu tidak murah. Iklan untuk rokok itu juga tidak bisa ditayangkan secara terang-terangan kan? Belum lagi di sejumlah tempat itu melarang orang untuk bebas merokok. Artinya kalau dilihat dari berbagai sisi, produk rokok itu di atas kertas susah untuk terjual. Harganya mahal, selalu ada kampanye tentang kesehatan, tidak boleh dijual ke semua kalangan, kena stigma buruk, iklan tidak boleh menampilkan kegiatan merokok, banyak sekali hambatannya. Tapi menariknya, penjualan rokok itu ya tetap banyak. Menurun sih, tapi miliaran batang itu kan jumlah yang tidak sedikit ya. Yang kedua, harganya yang masih terjangkau. Memang harga rokok itu mahal ya memang, tapi jika dibanding dengan harga di negara lain, harga rokok di Indonesia itu ternyata masih tergolong lebih rendah. Dan yang ketiga, dan ini menurutku faktor yang paling berpengaruh ya, dikutip dari Quora.id, karena industri rokok adalah penyumbang pajak yang lumayan besar, yang kalau dilarang, pemerintah bakal kehilangan ratusan triliun. Selain itu, industri tembakau adalah industri yang patuh, tidak pernah protes setiap ada kenaikan pajak. Selain itu, industri tembakau itu juga menyerap banyak tenaga kerja, mulai dari petani, pedagang, dan perusahaan rokok itu mempekerjakan banyak sekali karyawan. Jika industri tembakau mati, itu pasti akan berdampak buruk bagi negara dan bagi petani serta buruh. Efeknya itu besar. Nah, alasan lain kok rokok itu laris karena pembelinya itu die-hard fans, pendukung fanatik. Iya kan? Ya gimana coba? Padahal sudah ditakut-takuti sama resiko kematian, resiko penyakit, mahal, ya masih aja dibeli kan rokoknya itu. Bahkan ini banyak terjadi ya di masyarakat kita. Ada orang sudah tua, sakit-sakitan, batuk-batuk, disuruh berhenti merokok, ya susah, tetap aja ngerokok. Atau ada orang yang gajinya pas-pasan, padahal punya anak kecil, tapi tetap aja ngerokok. Disuruh berhenti nih, Pak, anak kita itu loh Pak, butuh susu loh. Ya tetap aja nggak mau, tetap aja ngerokok. Coba, mana ada coba pembeli seperti itu di produk lain. Demikian tampilan kali ini, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe konten ini serta nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan info-info yang Agung Channel berikan selanjutnya. Sekian wabillahi taufik wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.